Sobat Survivor, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Sobat Survivor, senang sekali saya bisa selalu hadir hampir di setiap harinya untuk meliput kehidupan sosial masyarakat yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara. Nah, Sobat Survivor, mungkin pada saat ini saya juga sedikit membuka rahasia kita bisa berhasil mencapai subscribers dan viewers sebanyak ini. Tentu juga kita memperhatikan bagian-bagian penting dalam peliputan, baik itu dari perencanaan peliputan, terus juga kamera yang cukup memadai, walaupun kalau dibilang wah tentu tidak juga. Dan yang ketiga adalah kualitas suara. Nah, kualitas suara inilah yang paling penting untuk bisa mendukung kemampuan public speaking kita. Jadi percuma kita punya kemampuan public speaking bagus, tapi suara yang dihasilkan dari rekaman kita itu kurang bagus. Nah, salah satu rahasia yang kita gunakan tentu sebenarnya bukan rahasia sih, suatu hal yang sangat umum adalah kita bisa meningkatkan kualitas audio dari konten kita. Nah, terus yang kedua adalah selama ini sebagian besar kita meliput itu tidak menggunakan kamera-kamera DSLR atau kamera profesional lainnya. Kita hanya menggunakan handphone saja. Menggunakan handphone Samsung ini kita bisa menghasilkan video-video yang bisa viral dan disimak dan bisa informatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengunboxing. Jadi kita merasa perlu untuk meningkatkan kualitas audio kita untuk setiap peliputan kita. Jadi saya beli alat ini. Jadi ini namanya Blink 500 Pro X Key 20 ya. Jadi saya beli lewat online dan sekaligus juga ini kita mau unboxing seperti apa isinya. Nah, tadi itu sudah kita buka istilahnya bungkusnya lah ya. Dan ternyata itu dibungkus dengan sangat rapi. Terima kasih buat yang sudah mengirimkan dan tentu sudah kita beli ya. Kita akan gunakan dalam proses syuting kita nanti. Kita akan coba buka. Saya dekat ke sini kayaknya. Jadi Sobat Survivor, untuk kamera Samsung ini, sebelum kita lebih jauh ke sini, kamera yang sering kita gunakan dan juga untuk peliputan itu kita menggunakan Samsung A52 dan A53. Jadi kalau mungkin lihat masih banyak goyangnya, terus juga kualitasnya mungkin masih agak buram karena kita jarang sekali menggunakan DSLR ini. Jadi Sobat Survivor, mengapa kita tidak gunakan ini? Karena durasi rekamnya itu sebentar. Sementara kalau kita memasuki pemukiman transmigrasi, sebisanya kita bisa mendapatkan banyak topik, banyak footage. Jadi sebisanya kita bisa mendapatkan banyak informasi sehingga kita bisa upload dalam beberapa waktu seperti itu. Jadi jarang sekali. Paling untuk thumbnail kita menggunakan DSLR D200 atau D200 kalau nggak salah sih. Lalu kemudian dulu sebelum saya menggunakan handphone yang sudah ada stabilizernya atau stabilisasinya, ini kita dulu menggunakan ini nih, DJI ini. Dan saya rasa ini sudah sangat tidak praktis lagi untuk menggunakan alat semacam ini. Dan sepertinya juga dari handphone saat ini juga sudah tidak benar-benar mendukung, karena sebenarnya di dalam handphone tingkat medium, tingkat menengah itu sudah ada fitur stabilisasinya. Oke, baik, langsung kita buka aja. Jadi ini sekaligus unboxing nih karena baru pertama kali kita buka. Jadi ini adalah Saramonic generasi terbaru yang akan kita gunakan. Jadi ini yang saya gunakan saat ini sudah 3 tahun ya, hampir 3 tahun, dan sangat bagus, sangat membantu saya untuk menghasilkan kualitas suara yang cukup bagus ya. Ini kemudian kita mau buka dan kita lihat seperti apa isinya di dalam ya. Nah, waduh, ini ada kartu, ada guidebooknya, manual booknya sudah pasti ya. Terus ada stikernya juga dapat ini. Hal-hal yang remeh-temeh sih, tapi kayaknya kadang-kadang kita tuh rasa perlu juga gitu ya. Kadang untuk kita tempel di mana gitu. Kenapa kita dapat seperti kayak stiker Saramonic semacam ini, bisa kita tempel di mana aja.
Dan oh ya, kita juga tadi dapat kaos sih, cuman karena kaosnya ini nggak bisa saya gunakan ukurannya M, jadi buat kameramennya aja deh yang dapat. Jadi ada seperti sertifikat kualitas dan juga ada kartu garansi dan sebagainya. Lalu kemudian kita dapat Saramonic seperti ini di dalamnya. Jadi sebenarnya sudah ada case-nya. Jadi seperti kalau saya dapat kemarin ini kebetulan dibelikan itu, ini belum ada case-nya. Jadi kalau ini sudah ada case-nya Saramonic seperti ini. Jadi kita dapat seperti ini. Tara. So, ya. Kita boleh buka seperti apa dalamnya. Oh, sudah pada berhambur. Enggak sih ya. Jadi bendanya lebih kecil ya dibandingkan yang saya gunakan saat ini. Itu ukurannya jauh lebih kecil, jadi nggak terlalu norak terlihat gitu ya. Nah, jadi ukurannya sangat kecil bahkan gitu, jadi beda banget. Jadi kemudian untuk menyalakannya pun juga saya masih belum tahu nih power on off-nya. Apakah di sini? Waduh, gimana nih power on off-nya mana ini? Kalau ini kan power on off-nya pas di sini nih. Kalau sini nggak tahu di mananya. Dan itu kecil sekali. Jadi kalau pemahaman kita secara umum itu kayaknya sebagai orang awam sih ya, semakin kecil otomatis semakin kecil juga baterainya dan semakin singkat durasi pemakaiannya. Semoga enggak lah ya. Semoga bisa tahan lama. Jadi ya. Karena kadang-kadang sebisanya kita bisa mendapatkan banyak konten ketika kita memasuki pemukiman. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Kecil tapi imut. Dan di sini juga yang ukurannya juga hampir sama dengan apa sih istilahnya kayak adaptornya gitu. Ini oh iya ini powernya. Oh bener, sepertinya ini powernya sih, tapi kayaknya mesti dicas dulu. Tekan lama sih biasanya. Nah, akhirnya nyala. Jadi kalau kedip-kedip seperti ini, itu artinya belum tersambung dengan ini. Belum tersambung. Jadi masih, nah ini kalau sudah nyala seperti ini berarti udah tersambung. Bluetooth-nya udah tersambung. Nah, kita matiin lagi deh karena kita belum gunakan dan kita mesti cas dulu sebelum kita gunakan. Nah, betapa pentingnya penggunaan audio itu ketika merekam konten gitu ya, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu, tidak hanya dari segi audio tapi juga tidak hanya dari segi visual tapi juga audio. 3 bagian penting tentu ya. Kecil banget jadi malah kita takut cepet jatuh ini ya, karena tangan saya nggak bisa memegang semuanya. Ini benda-bendanya masih kecil banget. Kita lihat sini, lalu kemudian apalagi yang bisa kita lihat, bagusnya ini ada penghalangnya aja sih. Jadi kelemahan dari penggunaan alat ini biasanya ketika saya masukin di dalam sini tertekan bagian sininya, jadi nyala itu. Jadi walaupun nggak digunakan nyala terus. Tapi kalau semoga lah untuk ini karena tombol powernya itu ada di samping, semoga itu nggak kejadian lagi deh untuk generasi ini. Tentu kita dapatkan jenis kabel data seperti ini. Kita dapat 2 kabel data untuk charging tentunya. Ini bersyukur banget karena selama ini kita menggunakan charger handphone dan sebenarnya itu tidak masalah juga sih. Oh 3 malah, dapat 3 kan ini 3 ya. Lalu kemudian apalagi yang bisa kita lihat? Nah ini untuk, setahu saya ini untuk DSLR ya. Jadi kita menggunakan ini untuk DSLR, untuk penyambung kabel ke DSLR. Lalu kemudian seperti biasa ini untuk penyambung ke kamera. Tapi sayangnya masih menggunakan jack audio semacam ini ya. Sementara untuk handphone middle saat ini biasanya sudah tidak ada jack audionya lagi. Apa istilahnya terminal audionya lagi, tapi mereka menggunakan Type C. Jadi bersyukur kita bisa beli yang saat ini kita gunakan untuk A53 itu kita menggunakan yang Type C, bukan menggunakan yang jack seperti ini yang konvensional. Oke, sudah tidak ada isinya lagi. Oh ya, ini ada seperti windshield-nya kalau nggak salah ya namanya ya. Jadi fungsinya ini untuk apa? Jadi kalau kita taruh di mana di sini? Ini kayaknya kalau gimana ya taruhnya? Windshield itu kayak untuk menghalangi supaya angin itu nggak terlalu kencang. Oh ya, yang di sini tuh yang nggak ada itu adalah semacam ini. Nah ini nggak ada. Ini udah nggak ada. Jadi ini yang ada hanya pada Saramonic versi lama, generasi sebelumnya. Sekarang sudah nggak ada nih yang generasi sekarang ini. Nah ini yang bawaan dari
generasi sebelumnya nih. Nah, yang ini. Jadi selama saya beli juga generasi sebelumnya nggak pernah pakai ini sih. Kenapa? Karena lebih praktis, langsung pasang di sini aja gitu. Jadi lebih praktis. Oke, saya belum tahu gimana cara masangnya barang ini. Tentu didekat dengan mikrofonnya. Oh, di sini nih, seperti gini kayaknya. Di tag. Gitu. Nah, tuh, that simple. Jadi apa? Jadi nggak ada suara angin gitu ya. Bisa ditangkap dengan baik. Tapi bagi saya sih, loh gimana lepasnya? Oh, sesederhana itu. Iya sih. Tapi not really necessary. Tapi tentu ini bagian dari fitur resminya. Jadi kita tetap harus simpan. Baik. Jadi Sobat Survivor, sekali lagi betapa penting untuk bisa meningkatkan kualitas perangkat perekaman kita, baik dari visual maupun juga audio, baik audio maupun visual, supaya informasi yang kita sampaikan itu benar-benar bisa nyampe ke audiens kita atau subscribers kita, sehingga mereka lebih tertarik untuk melihat video-video kita selanjutnya. Jadi Sobat Survivor, Anda bisa dapatkan ini di toko online ya, di harga sekitar 2 jutaan. Jadi bisa praktis, bisa dibawa kemana-mana seperti itu. Dan dilengkapi dengan berbagai macam jack audio dan juga charger kabelnya yang tentu bisa digunakan untuk ngecas sih. Tapi saya nggak tahu sih kalau dari segi chargingnya, apakah ini sudah ya ini sudah Type C sih ya, sudah mendukung charging Type C seperti ini. Semoga bisa tahan ya. Karena salah satu kendala kita di sini tuh emang charger ya. Jadi syukur-syukur ini bisa ditambahan buat charger handphone, sekali juga kabel data seandainya bisa gitu. Oke. Baik, itu aja yang bisa kita sampaikan melalui konten kita yang terkait mereview sekaligus unboxing dari Blink 500 Pro X Key 20. Dan tentu nanti akan kita tampilkan lebih banyak di konten-konten kita akan gunakan, jadi Anda bisa lihat bagaimana kualitas dari penggunaan Saramonic Blink 500 Pro X Key 20. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat Asian Survivor.